warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Soal Lengkap. Kali ini kita akan membahas buku tematik kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 4. Nah, sebelum kita mulai, pastikan teman-teman sudah melakukan like, share, dan subscribe di channel ini ya. Terima kasih. Oke, lanjut saja dengan pembelajaran 4. Denah kandang kelinci. Di sini ada denah kandang kelinci di peternakan kelinci milik Pak Rudi. Jadi di sini ada indukan A, indukan B, indukan C, pejantan, kandang pembesaran, indukan A, indukan B, indukan C. Di sini depan-depannya ada tempat pakan dan minuman. Sedangkan di tengahnya ada tempat pembuangan kotoran dan ada penampungan air seni. Jadi, ini adalah denah kandang kelinci milik Pak Rudi. Tata letak bangunan, sanitasi, jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Tahukah kamu apa itu denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibanding dengan denah adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Dengan peta, kita juga bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Ayo mengamati. Amatilah peta pada pembelajaran sebelumnya. Tuliskan kondisi geografis wilayah Indonesia, khususnya kondisi geografis pulau-pulau besar di Indonesia. Jadi, berdasarkan peta sebelumnya, Indonesia memiliki 5 pulau besar, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku, serta ini ada sekumpulan pulau-pulau kecil yang disebut dengan gugusan Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Nah, ke-6 tempat ini akan kita amati dan kita cari tahu luasnya, batasnya, serta keadaan alamnya. Kita mulai dengan Pulau Jawa. Kondisi geografis Pulau Jawa berdasarkan peta. Luas Pulau Jawa adalah 126.700 km persegi. Batasnya, kalau lautan berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, jadi di sini ada Laut Jawa. Daratannya ada Pulau Kalimantan di sebelah utara, ada Pulau Bali di sebelah timur, di sebelah barat ada Sumatera, dan ada Selat Sunda. Keadaan alamnya di Pulau Jawa terdapat pantai dan laut. Pantainya ada Pantai Pangandaran, Pantai Carita, Pantai Siung, Pantai Tanjung Lesung, Pantai Anyer, dan Pantai Parangtritis. Sedangkan lautnya ada Laut Jawa dan Samudra Hindia. Nama-nama dataran rendah ada Surakarta, Semarang, dan Madiun. Sedangkan gunung-gunungnya ada Gunung Salak, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Ijen, Gunung Semeru, dan Gunung Lawu. Juga ada Gunung Merapi, Merbabu, dan Argopuro. Kita lanjut ke Pulau Sumatera. Luas Pulau Sumatera adalah 473.481 km persegi. Dengan batas lautnya Teluk Benggala, Laut Cina Selatan, Selat Sunda, Samudra Hindia, dan Selat Malaka. Di sini ada Teluk Benggala dan Laut Cina Selatan di utara, Selat Sunda di sebelah selatan, Samudra Hindia di bagian barat.
Daratannya ada Malaysia, India, dan Kalimantan. Keadaan alam, nama-nama pantai dan laut. Nama pantainya ada Pantai Caracok, Pantai Saroke, dan Pantai Rupat. Sedangkan lautnya Laut Jawa dan Samudra Hindia. Nama-nama dataran rendah ada dataran rendah Melaboh di Aceh dan Singkel. Nama-nama gunungnya ada Gunung Talang, Gunung Perkisan, Gunung Merapi, Gunung Leser, Gunung Kerinci, dan Gunung Dempo. Selanjutnya, kondisi geografis Pulau Kalimantan. Luasnya 743.330 km persegi. Pulau Kalimantan ini merupakan pulau yang terbesar di Indonesia. Batasnya sebagai lautan ada Laut Cina Selatan sebelah utara, Laut Sulawesi sebelah timur, dan Selat Makassar. Daratannya langsung berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Nah, bagian putih ini adalah negara Malaysia dan negara Brunei Darussalam. Ada Selat Karimata. Selat Karimata adalah selat yang memisahkan Pulau Sumatera di sini dan Pulau Kalimantan. Sedangkan Selat Makassar memisahkan Pulau Kalimantan dengan Sulawesi di sebelah timurnya. Keadaan alam, nama pantai dan laut. Pantainya Pantai Kakaban, Sangalaki, dan Maratua, Singka, Island Park, dan Samber Gelap. Nama-nama dataran rendahnya ada Pangkalan Bun di Kalimantan Tengah, Pulau Kapuas, Pulau Pembuang, Ketapang, dan Teluk Melano. Nama-nama gunungnya di Kalimantan umumnya gunungnya bukan gunung berapi. Ada Gunung Palung, Gunung Bukit Raya, Gunung Liangpran, dan Gunung Halau-Halau. Selanjutnya kita akan meneliti kondisi geografis di Pulau Sulawesi. Luas Pulau Sulawesi adalah 174.600 km persegi dengan batas Laut Banda, Laut Sulawesi, dan Laut Flores. Daratannya di sebelah timur ada Kepulauan Maluku, di sebelah barat ada Kalimantan, di utara ada Filipina, di sebelah selatan ada Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Keadaan alamnya nama-nama pantai dan laut, Pantai Likupang, Pantai Malalayang, Pantai Lakeba, dan Pantai Tulise. Di sana, di pantai di bagian utara selatan di Pulau Sulawesi, ada sebuah tempat wisata yang terkenal dengan keindahan bawah lautnya, yaitu di Bunaken. Nama-nama dataran rendah ada Jeneponto, Bulukumba, Bantaeng, Takalar, dan Goa. Nama-nama gunung ada Gunung Mahawi, Gunung Bawakaraeng, Gunung Latimojang, dan Gunung Karangetan. Selanjutnya kondisi geografis Pulau Papua dan Maluku. Luasnya ini karena ada dua wilayah seolah-olah Papua paling besar, padahal ini digabungkan dengan Kepulauan Maluku. Jumlahnya 1.133.019 km persegi dengan batas laut, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Filipina. Daratannya di sebelah timur berbatasan langsung dengan Papua Nugini, di sebelah barat berbatasan dengan Sulawesi, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Timur Leste. Keadaan alam, nama-nama pantai dan laut. Pantai yang terkenal adalah Raja Ampat. Ada juga Yenbeba, Pulau Venue, Bakaro, Tanjung Kasuari, dan Pasir Panjang. Nama-nama dataran rendahnya ada pesisir Arafura, pesisir Transfly, pesisir Teluk Papua, dan ada Maluku Tenggara. Nama-nama gunungnya di Papua ada Pegunungan Jayawijaya yang merupakan pegunungan paling tinggi di Indonesia yang berselimut salju. Sedangkan nama-nama gunungnya ada Gunung Samsunoro, Kepala Mandan, Walawalon, Gunung Jaya, Puncak Trikora, dan Puncak Mandala. Nah,
Nah, ini terakhir ada kondisi geografis di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Jumlah luas wilayahnya ada 25.789,81 km persegi. Batas lautnya ada Selat Bali di sebelah barat, Laut Bali, dan Laut Flores. Sedangkan daratannya sebelah barat di sini ada Pulau Jawa dan ada Lombok. Keadaan alam, nama-nama pantai Nusa Dua, Pantai Kuta, Pantai Legian, ini pantai-pantai terkenal ya, Pantai Sanur, Pantai Seger, Kaka, Lasiana. Lautnya ada Laut Bali, Laut Suwu, dan Laut Timur. Nama dataran rendahnya ada Sungai Telaga Wajah, Sungai Ayung, Lombok, Sumbawa, dan Flores. Rata-rata kenampakan di daerah Bali dan Nusa Tenggara adalah dataran rendah. Nama gunungnya ada Gunung Agung di Pulau Bali, Gunung Abang, Gunung Batur, Gunung Batu Karu, Gunung Rinjani di Lombok, dan Gunung Tambora. Selanjutnya kita berdiskusi. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia, buatlah kesimpulan kondisi geografis wilayah Indonesia secara umum. Bandingkan hasil kesimpulanmu dengan temanmu. Mintalah pendapat dan penjelasan dari Bapak atau Ibu Guru. Kondisi geografis wilayah Indonesia adalah kepulauan dengan 2/3 wilayahnya berupa perairan. Bentang alam Indonesia sangat lengkap dan bervariasi, mulai dari pantai, dataran rendah, lembah, padang rumput, rawa, sungai, hutan, dataran tinggi, bukit, dan perbukitan, serta gunung dan pegunungan. Di Indonesia juga terdapat banyak gunung berapi, danau, dan sungai, baik sungai besar maupun kecil, sungai panjang ataupun sungai pendek. Antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya memiliki karakteristik kondisi geografis yang berbeda-beda. Demikian pula dengan hasil alamnya. Ayo mencoba. Setelah kamu mengetahui kondisi geografis wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu untuk mengetahui kondisi geografis wilayah tempat tinggalmu. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya pada pengurus RT dan RW ataupun tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggalmu. Nah, untuk peta kondisi geografis ini, teman-teman disesuaikan dengan tempat wilayah masing-masing. Letak, luas, dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun demikian, semua itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sikap dan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan menjadi penghambat pembangunan nasional. Ayo membaca, silakan teman-teman baca bacaan yang berjudul Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Nah, ini ada 3 paragraf dan akan kita cari tahu ide pokoknya. Ayo berlatih. Sebutkan ide pokok masing-masing paragraf pada teks gotong royong modal dasar pembangunan. Contohnya pada paragraf 1, ide pokoknya adalah gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Untuk paragraf 2, ide pokoknya adalah dalam gotong royong tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Pada paragraf ketiga, ide pokoknya adalah prinsip-prinsip dalam gotong royong bisa menjadi modal pembangunan nasional. Selanjutnya, ayo menulis. Berdasarkan ide pokok berikut, kembangkan menjadi sebuah paragraf. Yang pertama, ide pokoknya
Musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka kalimat pengembang sehingga menjadi sebuah paragraf seperti ini. Musyawarah mufakat adalah nilai luhur bangsa yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ide pokoknya. Kemudian kita kembangkan. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi semangat kekeluargaan. Paragraf selanjutnya, ide pokoknya adalah kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Maka bisa seperti ini paragrafnya. Kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Selain pengetahuan dan keterampilan dalam beternak kelinci, ternyata Parodi juga memiliki wawasan yang luas tentang bangsa dan negara. Parodi banyak memberi pengetahuan kepada Edo berkaitan dengan Pancasila dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Demikianlah pembahasan tema 1, subtema 1 kelas 5, pembelajaran 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.